Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi nih di hari Rabu yang cerah ini. Kita hari ini mau belajar melanjutkan kembali materi kita IPAS. Terakhir itu kita sudah belajar tentang apa sih IPASnya? Ada yang masih ingat apa enggak? Jual beli. Kita juga sudah mengetahui fungsi dari sebuah alat yang namanya uang. Uang itu untuk apa sih gunanya? Untuk membeli, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, betul. Nah, sebelum kita mulai belajarnya pada hari ini, Pak Fuad pengen kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kelas, tolong disiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Great to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May teacher and my friends before we start our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Finish. Thank you. Oke, terima kasih ketua kelas sudah membantu Pak Fuad untuk menyiapkan teman-temannya. Oke, hari ini coba Pak Fuad mau cek dulu semangatnya di hari Rabu yang cerah ini. Kalau Pak Fuad bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi, 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 semangat. Bisa? Oke, coba Pak Fuad mau lihat kelompok mana yang paling semangat ya, paling kompak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Oke, terlihat semua kelompok sudah hampir semangat semua nih, sudah hampir kompak-kompak semua. Tapi Pak Fuad mau yang lebih semangat lagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Teman-teman, hari ini sudah sarapan belum dari rumah tadi? Hari ini siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah sholat subuh dulu? Yang angkat tangan sedikit aja nih. Berarti yang nggak angkat tangan belum sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tadi sebelum berangkat izin dulu sama orang tuanya, pamitan mau berangkat ke sekolah? Oke. Nah, dicek terlebih dahulu teman sebangkunya, apakah ada yang tidak masuk atau lengkap semua kelompoknya? Kelompok ini lengkap? Kelompok ini lengkap? Lengkap. Kelompoknya ini lengkap? Kelompok sana lengkap? Kelompok sana lengkap? Kelompok sini lengkap? Ini lengkap? Ini kosong satu nih. Siapa yang nggak masuk? Adeva. Adeva nggak masuknya kenapa? Sakit. Oke, berarti ada satu orang yang nggak masuk karena sakit. Kita doakan dulu ya teman-teman. Semoga teman kita yang tidak masuk karena sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan bisa kembali bersekolah. Amin ya robbal. Oke, hari ini kita mau melanjutkan kembali materi IPAS-nya, masih dari materi kegiatan ekonomi. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal fungsi dari uang, sekarang kita mau lanjut ke kegiatan ekonominya. Siapa yang sudah tahu terlebih dahulu apa sih itu kegiatan ekonomi? Ada apa aja sih di kegiatan ekonomi? Pak Fuad kasih tuh. Ada 3 kegiatan di kegiatan ekonomi. Nah, coba teman-teman lihat. Teman-teman semua pada membawa buku kan? Sebelum buku itu ada di meja teman-teman, itu asal mulanya dari apa? Bukunya? Dari apa? Dari kertas. Kertas itu terbuat dari pohon. Nah, pohon itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah untuk pembuatan kertas. Berarti itu namanya adalah membuat barang. Membuat barang itu disebutnya namanya dalam kegiatan ekonomi adalah
Nah, betul. Kemudian kalian sudah membuat misalnya sebuah kertas, sebuah buku. Terus habis itu dari pabriknya dianterin ke warung-warung untuk dijual. Berarti itu namanya kegiatan ekonominya adalah distribusi. Nah, distribusi. Setelah sudah sampai ke warung-warung, akhirnya teman-teman membeli di warung tersebut. Itu namanya adalah kegiatan konsumsi. Nah, itu berarti ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengungkap rahasia proses ekonomi. Bagaimana barang bisa sampai ke tangan kita. Nah, contohnya seperti tadi tuh. Bagaimana caranya buku bisa sampai teman-teman manfaatkan untuk belajar. Bagaimana botol minum teman-teman bisa sampai teman-teman gunakan untuk meminum. Nah, kemudian bagaimana seragam teman-teman dimanfaatkan untuk ke sekolah. Nah, itu nanti kita akan belajar dari prosesnya ya. Kemudian tujuan pembelajaran keduanya, menemukan siapa saja pelaku ekonomi yang sedang menyamar di sekitar kita. Nah, ternyata dari ketiga kegiatan ekonomi tadi itu ada orang di baliknya, ada sebutannya, nama-namanya. Misalnya produksi, siapa yang membuatnya itu namanya apa? Distribusi, siapa yang mengantar itu namanya apa? Kemudian konsumsi, siapa yang memakai barangnya itu namanya siapa? Nah, itu nanti kita akan belajar di materi pada hari ini. Nah, kasus pertama, misteri jajanan kantin. Pernahkah kalian membeli jajanan di kantin atau pergi ke pasar seperti Ibu Mira? Siapa yang pernah nemenin ibunya ke pasar? Biasanya kalau ke pasar kalian nemenin ibu ngapain? Ada yang beli sayur, beli lauk. Ada lagi ya selain yang kedua kegiatan ini? Beli buah-buahan. Ada yang beli baju ke pasar, beli daging, beli ikan, beli sayur. Nah, itu salah satu kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ketika di pasar. Ada namanya jual ya, ada namanya jual beli, betul. Berarti kalian itu sebagai penjual atau pembeli? Pembeli. Kalau yang menawarkan barangnya itu berarti sebagai penjual. Oke, pintar. Nah, kemudian kita lanjut. Mengapa orang sibuk melakukan kegiatan ekonomi? Untuk apa sih kita melakukan kegiatan ekonomi? Salah satunya adalah jual beli. Kemarin kita sudah bahas. Biar apa tujuannya? Kita melakukan jual beli. Misalnya, Mahadir butuh untuk menulis. Berarti Mahadir belinya pensil. Terus kemudian misalnya Mahadir butuh membawa barang-barang banyak ke sekolah, berarti Mahadir belinya. Nah, berarti untuk apa kita melakukan jual beli? Untuk apa nih? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, di kebutuhan hidup manusia itu juga ada pengelompokannya. Siapa yang masih ingat ada berapa kelompok kebutuhan manusia? Ada 3. Yang pertama yang wajib dipenuhi namanya primer, betul. Setelah primer sudah dipenuhi, kemudian kita masuk ke sekunder. Setelah sekunder sudah terpenuhi, berarti kita yang terakhir nih, yang opsional, bisa dipenuhi, boleh juga tidak. Itu namanya tersier. Kalau tersier itu berkaitan dengan barang-barang mewah. Nah, contohnya jam tangan, berlian, mobil, emas, jam tangan mewah, baju mewah. Kalau misalnya kebutuhan primer, salah satu contohnya apa?
Sandang. Sandang itu apa sih? Pakaian. Sandang itu? Ya, pintar. Kemudian, pangan itu apa? Makanan. Papan itu apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan manusia ya. Nah, ini yang pertama ada sandang, pakaian untuk melindungi tubuh. Ini yang kebutuhan primer. Kemudian ada pangan, makanan untuk tenaga dan hidup. Dan yang terakhir ada papan, tempat tinggal untuk berlindung. Ini yang teman-teman sebutkan tadi. Ada 3 kebutuhan manusia. Dari yang pertama yang wajib dipenuhi adalah primer. Coba kita baca sama-sama. Yang tulisan di bawahnya 1, 2, 3. Contohnya. Yang kedua, sekunder. Statusnya. Contohnya. Yang ketiga, statusnya. Coba Bapak mau tanya, siapa yang kebutuhan primernya belum terlengkapi sampai saat ini? Sudah punya rumah belum kalian? Sudah punya makanan belum? Sudah punya pakaian belum? Sudah terlengkapi atau belum? Sekarang kita masuk ke yang sekunder sebagai pelengkap. Sudah punya sepeda? Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah punya TV di rumah? Sudah semua dong TV? Ya. Kemudian kipas angin di rumah punya nggak? Sepatu sekolah punya nggak? Berarti sebagian sudah terlengkapi. Kalau 2 ini sudah terlengkapi, berarti sudah boleh masuk ke kebutuhan ketiga, yaitu adalah tersier. Siapa di sini yang pernah pergi jalan-jalan kalau liburan? Jalan-jalannya kemana nih? Kamu kemana? Bali. Wah, keren nih, jauh banget Bali. Ada nggak selain kayak Bali? Mahathir mana? Medan. Kamu kemana? Bandung. Jawa. Wah, macam-macam nih. Ada yang Bali, ada yang Medan, ada yang Jawa, ada yang Bandung. Ada lagi nggak selain yang teman-teman sebutin tadi? Serang, Banten. Wah, keren nih. Macam-macam. Nah, itu salah satu kebutuhan manusia yang bisa dipenuhi adalah tersier, kebutuhan untuk hiburan atau pergi berlibur. Nah, kemudian kita masuk lagi ke fungsi uang. Coba kita baca sama-sama yang di sini. 1, 2, 3. Apa itu uang? Alat tukar yang sah dengan nilai uang tertentu. Contoh 5.000, 10.000. Fungsi jual beli menukar barang atau jasa dengan uang yang beli. Ukuran baik membeli menambah Nah, pasti di kegiatan jual beli ini sudah pernah teman-teman lakukan setiap harinya. Contohnya seperti apa? Jual beli apa? Jual beli akun. Jual beli apa? Baju, makanan. Siapa yang pernah jajan tuh di depan sekolah? Sering ya? Nah, itu salah satu kegiatan yang sering teman-teman lakukan. Aturannya adalah teman-teman berperan sebagai pembeli. Pembeli berarti memberikan uang. Berarti penjualnya kalau sudah menerima uang, penjualnya memberikan barangnya, betul. Nah, dalam kegiatan ekonomi tadi sudah kita bahas nih di awal pembelajaran. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, produksi. Produksi itu ngapain sih? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Contohnya. Nah, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Seperti tadi contohnya, bagaimana buku tulis kalian bisa sampai di meja kalian adalah awal mulanya dari sebuah pohon, sebuah kayu ditebang, kemudian dimanfaatkan dan dijadikan sebagai buku tulis. Kemudian yang kedua, ada yang namanya
Distribusi. Distribusi itu ngapain sih kegiatannya? Kegiatan menyalurkan barang dari pembuat ke pemakai. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membuat barang, teman-teman habis itu melakukan distribusi. Distribusi itu berarti melakukan menyalurkan barang ke tempat-tempat yang teman-teman bisa jual. Contohnya seperti toko, Alfamart, Indomaret. Nah itu sebagai penyaluran barang. Yang terakhir, konsumsi. Konsumsi itu kegiatannya ngapain? Nah, kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Nah, seperti kalau dalam kasus ini petani itu memanen padi. Padi itu dijadikan sebagai beras atau nasi. Kemudian petani tersebut menyalurkan berasnya biasanya ke toko. Ya, habis ke toko kemudian ibu kalian pasti membeli berasnya di sebuah toko. Nah, habis itu dari situ berasnya dicuci, dimanfaatkan dan berbentuklah nasi. Oke, nah sekarang agen X punya dokumen rahasia atau PR yang harus dikumpulkan ke markas. Tapi kertasnya berantakan. Kalau misalnya kita mau mengirim surat atau melindungi surat penting itu, kita butuh yang namanya apa? Amplop. Nah, betul. Dia butuh amplop untuk menyimpannya. Bagaimana amplop bisa sampai ke tangannya dari selembar kertas biasa? Nah, hari ini teman-teman kita akan melakukan salah satu kegiatan ekonomi, yaitu adalah menghasilkan sebuah barang. Menghasilkan sebuah barang yang bisa dimanfaatkan untuk agen X ini. Apa itu barangnya? Amplop. Ya, betul. Berarti kita hari ini akan membuat sebuah amplop. Teman-teman, ada kertas kosong? Ada. Punya kertas kosong? Boleh dikeluarkan ya kertas kosongnya. Sekarang kita mau memproduksi sebuah amplop. Caranya dengan menggunakan satu lembar kertas ini. Sudah pada pegang kertasnya? Oke, nanti teman-teman silakan diperhatikan tutorialnya cara membuat amplop dari sebuah satu lembar ini. Pertama, dilipat segitiga. Udah? Udah semua? Ya, betul. Dan sebelah ini, di situ sebelahnya dilipat. Gini. Iya kayak gini Pak. Aku kayak gini. Isi duit. Pakai gini Pak. Ya. Kalau sudah jadi amplopnya, tugas pertama teman-teman, silakan berikan angka di amplopnya. Misalnya kelompok ini ada 4 orang, berarti tentuin yang mau nulis angka 1 di amplopnya siapa. Jangan sama, nggak boleh sama. Setiap kelompok itu nggak boleh sama, setiap anggotanya. Misalnya kamu nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Tulis di belakang amplopnya angkanya. Diberi angka, amplopnya boleh teman-teman hias gambar-gambar gitu misalnya. Boleh teman-teman hias. Tunjukkan amplop hasil buatan kalian masing-masing. Tunjukkan ke atas. Oke, keren. Oke, sekarang alat pewarnainya boleh dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti yang kelompoknya Favorit Pagi silakan kumpulkan amplopnya ke meja ini.
teman-teman sudah melakukan yang namanya produksi, yaitu adalah membuat sebuah amplop. Karena amplopnya sudah teman-teman produksi, sudah jadi amplopnya, sudah bagus-bagus juga Pak Fuad lihat. Sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi selanjutnya, yaitu adalah namanya distribusi, yaitu menyalurkan barang. Jadi amplop yang teman-teman sudah buat, silahkan nanti kumpulkan ke meja depan ini, satu persatu kelompoknya, yang Pak Fuad panggil kelompoknya. Mulai dari kelompok Sunda. Mana kelompok Sunda? Mana kelompok Sunda? Silakan kelompok Sunda boleh kumpulkan hasil buatan amplopnya ke meja ini. Oke. Bagus nih kelompok Sunda nih. Kemudian kelompok berikutnya kelompok Bali. Mana kelompok Bali? Nah, sini kelompok. Mana kelompok Medan? Padang kumpulkan hasil produksi kalian yang mana? Apa? Maduro mana Maduro? Yuk dikumpulkan. Papua. Papua. Betawi. Mana Betawi? Terakhir, Jawa. Mana Jawa? Hasil dari produksi teman-teman membuat amplop pada bagus-bagus nih. Ada salah satu contoh temennya yang membuat amplopnya seperti kayak mata uang nih gambarnya, keren nih. Ada juga yang membuatnya colorful, banyak warna nih contohnya. Nih bagus nih. Kemudian ada juga yang dia garis-garis tapi garis-garisnya bagus nih. Tuh, bagus. Hampir semuanya Pak Fuad lihat gambarnya bagus-bagus nih teman-teman. Berarti hasil produksi kalian semuanya memuaskan. Nah, tadi teman-teman sudah mengumpulkan buatan amplop kalian ke depan ini. Ini namanya kegiatan distribusi. Hasil dari produksi kalian dikumpulkan ke depan. Nah, berikutnya Pak Fuad pengen nanti setiap kelompok silahkan mengambil kelompok punya yang lainnya. Gak boleh punya kelompok sendiri. Kelompok Mahathir. Tidak. Jadi nanti yang kelompoknya Pak Fuad panggil silahkan ambil amplop punya kelompok lain. Kita mulai yang pertama, maju ambil amplopnya, kelompoknya. Jawa, mana kelompok Jawa? Silakan boleh maju ambil. Harus ambil punya kelompok lain, nggak boleh punya kelompok sendiri. Bebas, ini. Yang belakangnya Pus. Siapa ini? Harus ambil semuanya ya. Udah ambil semuanya. Yang ada anak buku sendiri. Warna biru. Ya. Kelompok berikutnya. Tapi ini belum digambar, Pi. Warna kali. Ambil. Udah diambil. Oh, jangan, soalnya sudah. Bang, gue udah diambil. Isa. Siapa, Joy? Berikutnya.
Pak Fuad akan panggil nomornya. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4. Lihat amplop yang kamu pegang. Kamu dapat amplop nomor berapa? Ya, berarti kamu 1 maju, 2 juga maju. Ya? Sudah tahu masing-masing nomor di amplopnya? Din, lu berapa, Din? Satu. Ya? Oke. Pak Fuad panggil mulai dari yang pegang amplop nomor 1. Silakan maju. Silakan boleh dimasukkan ke dalam. Masukkan ke dalam amplopnya ya. 3, amplop 3. Megang 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Langsung masukkan ke dalam amplopnya ya. Oke, kalau sudah, tadi ketika Pak Fuad bagikan lembar, kemudian terus Pak Fuad suruh kalian masukkan ke dalam amplopnya, itu namanya kegiatan konsumsi. Pak Fuad memberikan sebuah kertas yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam amplopnya. Nah, sekarang tugas kalian dikerjakannya secara berkelompok ya. Silakan buka dulu mulai dari amplop nomor 1. Silakan boleh dikerjakan secara kelompok. Kalau satu peran. Buka amplop nomor 1. Silakan kerjakan secara berkelompok. Mana? Kamu dapat amplop nomor 1. Berarti yang amplop nomor 1-nya dibuka, kemudian dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok Sunda berarti ngerjain dulu. Nomor 1, amplop nomor 1. Majuka. Ya, tulis nama kelompoknya aja. Kerjakan secara berkelompok. Bantuin temennya, itu kan ada yang gunting, ada yang nge-rap. Silakan membagikan juga. Bantu temennya. Ada yang bantu gunting, ada yang bantu nge-rap. Amplop yang lain jangan lupa juga. Perhatikan. Siap-siap. Kalau siap-siap berarti jawabnya apa? Siap-siap. Perhatikan dong, kan kebalikannya. Perhatikan.
Oke, teman-teman yang di amplop 3 itu ada yang namanya juru lelang. Nah, ini pasti teman-teman kebanyakan pada bingung, apa sih itu juru lelang, betul nggak? Nah, juru lelang ini hampir sama perannya sama kayak penjual, tapi dia ada perbedaannya. Kalau penjual itu atau pedagang, itu dia yang menjual barang. Tetapi kalau juru lelang, dia menjual juga, tapi dia ada yang namanya menawarkan harga kepada pembeli supaya pembeli mau membeli barangnya. Nah, itu perbedaannya yang terletak pada juru lelang dan juga pedagang atau penjual. Dua yang menurun. Coba dua yang menurun baca soalnya. Keuntungan yang diperoleh penjual itu disebut namanya apa? Huruf selanjutnya teman-teman, di setiap kelompoknya sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Tapi sudah selesai? Amplop 2? Sudah. Amplop 3? Sudah. Amplop 4? Sudah. Coba Pak Fuad mau tanya, dari amplop 1 sampai amplop 4, yang mana yang paling sulit? Amplop 1 sulit nggak? Amplop 2 sulit nggak? Amplop 3 sulit nggak? Yang sulit. Amplop 4 sulit nggak? Ya. Yang amplop 4 itu adalah istilah. Jadi ada pertanyaan, teman-teman harus menjawab. Oke. Karena sudah selesai semua, berarti sekarang dikumpulkan setiap amplopnya ke kedua kelompoknya. Kemudian kedua kelompoknya nanti kasih kotak kedua amplopnya. Papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu,
mengenang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana sumber nasi yang kita makan? Oh, ini aku tahu. Jadi sumber nasi yang kita makan ini diproduksi oleh para petani, teman-teman. Para petani itu disebut sebagai produsen. Lalu, apakah para petani juga yang membuat beras sampai ke rumah kita? Bukan seperti itu, Mami. Para petani akan menjualnya kepada distributor atau pedagang besar yang menyatukan bahan pangan dalam jumlah besar untuk dijual kepada pedagang kecil seperti di warung yang ibu biasa beli. Oh, aku tahu, Nina. Lalu, setelah dari pedagang kecil, beras tersebut akhirnya dibeli oleh konsumen, yaitu masyarakat seperti kita. Benar kan? Akhirnya selesai juga. Selesai apanya? Tulis jawabannya dulu di kertas kamu, Mami. 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau itu adalah nama kegiatannya, ternyata ada juga orang di balik kegiatan produksi itu namanya apa, di balik kegiatan distribusi itu namanya apa, dan juga di balik kegiatan konsumsi itu ada juga sebutannya. Yang pertama kita masuk ke produksi dulu. Kegiatannya itu adalah produksi. Produksi itu adalah menghasilkan suatu barang. Nama orangnya disebut Produsen. Nah, jadi jangan sampai salah kalau kegiatannya namanya apa? Produksi. Kalau orangnya namanya Produsen. kita langsung masuk ke yang ke distribusi. Kalau distribusi itu dari apa? Menyalurkan barang. Kalau kegiatannya namanya distribusi, berarti orangnya namanya distributor atau penyalur. Kemudian ke yang konsumsi. Konsumsi itu adalah menggunakan suatu barang. Kalau kegiatannya namanya konsumsi, orangnya namanya Konsumen. Nah, berdasarkan praktik tadi, kita sudah melakukan 3 kegiatan ekonomi. Tadi produksi, yaitu membuat amplop, kemudian distribusi, membagikan atau menyalurkan amplopnya, dan yang terakhir
konsumsi menggunakan amplopnya untuk memasukkan soal dalam amplop. Kegiatan ekonomi itu juga tergantung pada alam yang ada di sekitarnya. Contohnya misalnya daerah tempat tinggalnya Mahathir misalnya daerah pegunungan. Berarti kegiatan produksinya itu adalah kegiatan yang memanfaatkan daerah pegunungan. Ada apa aja sih biasanya di daerah pegunungan? Ada perkebunan, ada hutan juga biasanya. Nah, biasanya kalau di pegunungan itu tempat untuk menanam seperti kebun teh, seperti juga sayur-sayuran itu berasalnya dari pegunungan. Nah, makanya daerah pegunungan itu biasanya memanfaatkan kegiatan ekonominya di sektor sayuran atau kebun teh. Kemudian yang kedua ada di daerah dataran rendah. Nah, kita semua nih tinggalnya di dataran rendah nih. Biasanya kalau di dataran rendah itu kegiatan ekonominya yang menyangkut pada pabrik atau sawah. Nah, itu bisa kita temukan ya di kalau misalnya teman-teman pulang ke kampung tuh suka menemukan sawah kan. Kemudian yang terakhir ada daerah pesisir atau pantai. Nah, kalau orang yang tempat tinggalnya di daerah pesisir atau pantai biasanya dia pekerjaannya sebagai nelayan atau memanfaatkan ikan sebagai kebutuhan atau pelengkap kebutuhan ekonominya. Mengapa pekerjaan orang berbeda-beda? Ya, betul. Karena jenis kegiatan ekonomi itu menyesuaikan dengan lingkungan alam tempat tinggal mereka. Misalnya contoh tadi ya, kalau kita tinggal di daerah pegunungan, maka kita memanfaatkan kegiatan ekonominya di sektor perkebunan. Kalau di dataran rendah, kita memanfaatkannya di pertanian atau industri. Kalau kita tinggalnya di daerah pantai, berarti kita memanfaatkannya kegiatan menangkap hasil laut. Nah, itu ya dari tadi pembelajaran kita yang sudah kita lakukan dan juga kita sudah praktek langsung melakukan produksi, distribusi dan juga konsumsi. Nah, itu. Nah, sekarang teman-teman bawa buku tulis semua kan? Bawa. Sekarang Pak Fuad pengen coba teman-teman membuat peta konsep. Di buku IPA salah. Buku catatan. Seperti yang di depan ya.
konsepnya. Nanti ini teman-teman isi sendiri dengan jawaban teman-teman. Produksi itu apa? Distribusi itu apa? Dan konsumsi itu apa? Jiwa yang bersedih. Tadi kan kita sudah belajar tuh tentang konsumsi, produksi, dan distribusi. Sudah kan? Langsung ditulis di buku catatannya. Pakai pensil boleh. Pakai pensil. Pakai pensil boleh, pakai juga boleh. Yang bekerja tangannya, mulutnya. Ada yang bisa Sepati deh. Gila loh, ada yang kayak gitu. Kau mau bensin, lu pada mau apa? Kata Pati. Gua bawa murid. Ini tuh kasih kita bawa air. Kita kelas 3 sih.
Ya udah Ti. Nih. Kalau pulang gimana Ti? Iya. Ti, pulang di rumah Ti. Ayo kita pulang. Dir. Ya. Dibelain. Sebelahnya itu apa sih? Sultan masih ya. Maksudnya belum pacar. Nanti siapa naksir? Naksir habis dong nih. Itu bisa sebaik mau bawa baju buat. Udah, ini gue coba nih. Baru kita coba. Ini pakai nih. Aku juga satu kali doang. Mau tanya, berarti tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Terus belajar apa? Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Apa aja yang udah dipelajari hari ini? Siapa yang berani? Giliran tadi di mejanya berani semuanya pada koyokan. Boleh Pak Hadir? Coba boleh. Boleh. Apa aja yang sudah dipelajari hari ini? Hari ini kamu sudah belajar apa? Di depan dong, pas dong bukunya. Hari ini Berarti coba Pi. Kegiatan yang kecil Pi. apa aja? Kegiatan ekonomi ada apa aja? Hai sayang. Produksi. Distribusi. Kalau produksi itu apa? Kegiatan apa? Produksi. Produksi itu menyalurkan barang, kurang tepat atau betul? Yang betul apa produksi? Nah, tadi kamu bilang menyalurkan. Produksi dan pokok bilang. Berarti produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang. Kemudian yang kedua distribusi apa, Mahathir? Menyalurkan barang dari Betul. Yang ketiga tadi konsumsi apa? mengurangi nilai guna barang. Oke, konsumsi itu kegiatan mengurangi nilai guna barang atau memakai barang-barang. Yang disebut orang yang menghasilkan barang namanya apa? Kalau yang disebut orang yang menyalurkan barang namanya apa? Kalau orang yang disebut memakai barangnya? Oke, konsumen. Terima kasih Mahathir. Boleh tepuk tangan buat Mahathir. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang 3 kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan
konsumsi. Jadi juga kita sudah praktik langsung cara membuat amplop, itu termasuk produksi, kemudian menyalurkan amplopnya ke kelompok lain, distribusi, dan terakhir memakai amplopnya. Oke, sama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.